Halo, namaku Hilman. Di channel ini saya membahas mengenai perkembangan dari teknologi hardware maupun software. Kemudian video ini adalah video seri lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa tonton videonya di sini, yaitu tentang bagaimana membuat membuat bot Telegram ya. Di video sebelumnya saya salah ngomong sedikit ya, jadi membuat bot Telegram, kemudian bagaimana juga mengintegrasikannya dengan Google Apps Script dan Google Spreadsheet gitu. Nah, kali ini setelah di seri sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagaimana membuat bot Telegram di Botfather. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengatur bot Telegram yang sudah kita buat. Jadi kita sebelumnya sudah membuat bot dengan nama bot percobaan ya. Jadi di Botfather ini saya coba ulas lagi, kita sudah melakukan generate atau membuat bot baru. Kita beri nama bot percobaan dan ada token yang bisa dipakai. Jadi untuk mencari bot yang sudah kita buat, kita tinggal cari saja di pencarian gitu, username yang sudah kita buat, kemudian tinggal dibuka saja dan diklik start. Nah, ini ketika kita klik start, ini botnya belum merespon apa-apa. Nah, ini perlu kita atur atau kita tambahkan untuk botnya script atau coding menggunakan Google Apps Script, sehingga botnya bisa berkomunikasi gitu, sehingga botnya bisa membalas sesuai apa yang kita perintahkan gitu. Nah, sebelum itu kita coba mengatur gambar, mengatur command list dulu dari bot Telegram ini di Botfather gitu. Nah, untuk mengeditnya kita tinggal masukkan perintah mybot. Nah, mybot ini kita bisa bot yang ini ya, bisa bot dan bot underscore bot, kemudian diedit bot. Nah, ini kita bisa ubah namanya, kemudian command-nya, kemudian deskripsinya gitu. Nah, ini kita contoh mengubah bot top ininya ya, bot vector-nya ya. Nah, kita tinggal kirim saja botnya mau pakai gambar apa gitu. Misalkan ini saya mau pakai gambar ini misalkan. Nah, ini kita tinggal kirimkan saja, kemudian si Botfather ini akan memproses, dan setelah itu bot ini harusnya gambarnya sudah ada ya. Nah, sudah berubah ya. Jadi gampang saja untuk merubah profile picture dari botnya gitu. Kemudian kita juga bisa mengubah about dari botnya gitu. Contoh ini saya tambahkan nanti akan ada balasan dari Botfather-nya ya. Nah, ini kalau kita buka di sini akan ada about-nya ya harusnya. Nah, ini mungkin masih loading ya, jadi belum muncul gitu. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke step berikutnya, yaitu mengintegrasikan bot kita dengan Google Apps Script untuk memberikan perintah-perintah. Misalkan kita ingin botnya membalas teks atau membalas pesan jika kita kirim sesuatu, atau botnya bisa untuk memberikan pengingat secara otomatis gitu. Nah, ini sangat terpakai sekali ya jika kita berada di perusahaan, di sekolahan, atau untuk manfaat-manfaat yang bisa kita gali ini sangat banyak gitu untuk bot Telegram ini. Nah, langsung saja kita dalam membuat Google Apps Script itu, yang syarat yang pertama adalah mempunyai akun Google atau Gmail ya. Nah, saya yakin teman-teman udah punya ya emailnya. Kalau belum punya, teman-teman bisa buat terlebih dahulu ya. Kemudian mengakses halaman Google Apps Script-nya, kemudian membuat project baru. Nah, ini kita langsung saja ya, teman-teman bisa mulai login ke Google akunnya. Ini saya kebetulan sudah ada akun ya, jadi kita
kita coba langsung buat Google Apps Script-nya ya. Nah, untuk mencari Google Apps Script-nya sendiri, teman-teman bisa langsung klik atau cari aja di Google ya, Google Apps Script ini. Kemudian teman-teman masuk ke link yang paling atas ini ya. Kemudian diklik Start Scripting. Nah, akan tampil halaman Google Apps Script ya. Nah, ini teman-teman bisa ke project baru ya, diklik tambahkan project baru. Nah, ini akan ada muncul halaman untuk memulai coding ya. Nah, coding ini bahasa pemrogramannya sendiri menggunakan JavaScript ya. Jadi sama persis, hanya berbeda sedikit saja dari ke JavaScript gitu ya. Cuman karena ini di Google Apps Script, itu bisa diintegrasikan dengan berbagai cloud platform dari Google, seperti Google Spreadsheet, Google banyak ya, Google Form, bisa diintegrasikan menggunakan Google Apps Script ini, termasuk dengan bot Telegram yang akan kita lakukan sekarang. Nah, untuk tampilannya sendiri ada dua ya, jadi ada yang tampilan yang baru yang seperti ini, dan ada yang editornya itu editor klasik gitu ya. Tampilannya mungkin kita coba ya. Nah, ini editor klasik ini seperti ini gitu. Jadi tampilannya sangat sederhana ya. Kita bisa boleh aja sesuai teman-teman mau menggunakan editor lama atau editor baru. Nah, ini kita coba kali ini kita menggunakan editor baru aja ya teman-teman. Nah, ini fungsi yang pertama ini kita hapus saja ya. Nah, saya sudah menyiapkan skripnya supaya lebih cepat gitu. Dan ini ada ada dua fungsi ya, tiga fungsi. Nah, yang fungsi webhook ini kita gunakan sekali saja gitu. Nah, ini kita langsung kopikan saja ya. Nanti source code-nya saya taruh di deskripsi kalau teman-teman butuh dari source code ini ya. Nah, kita taruh aja langsung di sini di paste. Baik, saya jelaskan dari atas terlebih dahulu ya. Ini kita menginisiasi atau membuat variabel baru dengan nama tokennya. Nah, token ini kita isi dengan token yang kita dapatkan dari Botfather ya. Nah, tokennya yang ini ya. Nah, token ini sebisa mungkin ini seperti yang sebelumnya saya jelasin ya. Jadi tidak untuk di-share ke orang lain ya, karena dengan token ini botnya jadi bisa diakses gitu. Untuk mengatur bot yang kita buat itu dengan token yang ini gitu. Nah, ini kenapa saya tampilkan, nanti saya bisa revoke ya, sehingga bot yang saya buat ini nggak ada yang bisa mengubah selain saya gitu. Kita lanjut taruh di bot token yang ini ya. Kemudian pastikan nggak ada enter dan nggak ada spasi. Kita salah taruh, harusnya di sini ya. Nah, di sini kemudian variabel URL ini untuk ngeset webhook ini ya. Jadi digunakan untuk set webhook satu kali saja gitu. Nanti kita jalankan untuk webhooknya sekali gitu. Sebenarnya untuk ngeset webhook ini ada dua cara ya. Yang pertama dengan membuat fungsi di sini. Yang kedua dengan cara membuat manual ya di sini ya. Untuk kali ini saya coba dengan dua caranya yang saya praktikkan. Oke, yang tadi tokennya kita sudah taruh di sini. Kemudian web app URL ini kita dapatkan ketika si project ini sudah disimpan dan di render lah ya, kalau di debug. Jadi harus di deploy baru untuk Google Apps Script-nya sebelum dijalankan dari bot. Ini tentunya harus di langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Klik deployment, kemudian pilih jenis deploymentnya di sini, kemudian ke aplikasi web. Ini deskripsi baru bisa kita kosongkan aja. Kemudian ini dipilih ke siapa saja ya, kemudian terapkan. Nah, ini untuk menentukan versi juga gitu. Jadi nanti dari bot ini kita banyak versi-versinya gitu. Nah, harus setiap ada versi atau perubahan baru kita harus klik terapkan atau deployment baru gitu. Nah,
Nah, ini lagi sedang proses loading ya, karena harusnya setelah ini botnya atau Google Apps Script-nya itu meminta izin untuk mengakses Google Drive terlebih dahulu. Nah, ini ada error ya. Kalau error seperti ini, teman-teman bisa menggunakan editor klasik terlebih dahulu gitu. Karena emang infonya tampilan yang baru ini sedikit ada bug gitu. Nah, bugnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman ngoding di editor lama itu di editor baru, di editor lama itu nggak ada gitu. Jadi memang cukup merepotkan ya. Nah, seperti ini belum kelihatan ya. Jadinya tadi yang sudah kita pastikan ini tidak ada gitu. Nah, untuk itu jadi kita coba pakai editor klasik terlebih dahulu aja ya untuk praktek kali ini. Nah, kita ulang langkah-langkahnya, kita kopikan codingan yang sudah saya buat gitu. Kemudian tokennya juga kita kopikan juga. Nah, kita taruh di token lagi. Nah, setelah itu kita save. Kita publikasikan terlebih dahulu ya untuk mengisi URL ini. Nah, ini ke new version ya. Tadi ternyata harus sedikit di ini. Nah, kita ubah dulu aksesnya ke anyone even anonymous gitu. Nah, kemudian di deploy. Nah, ini Google akan mereview permission ya. Jadi kita harus memberikan akses terlebih dahulu ke akun kita untuk bisa mengakses Google Drive gitu. Nah, ini pilih saja buka project ini, jadi kita izinkan ya. Nah, terus kemudian kita deploy. Nah, untuk versinya udah muncul ya, versi 1. Nah, ada URL ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita taruh di web app URL ini. Nah, kita simpan, kemudian kita jalankan fungsi set webhook. Nah, jadi fungsi set webhook ini hanya dijalankan sekali untuk set webhook. Jadi kita tuh kayak nge-register mau daftarkan token ini atau API dari Telegram, kemudian dikaitkan dengan si Google Apps Script-nya gitu. Ini coba kita langsung jalankan saja, kita debug. Nah, ini harusnya kalau sudah berhasil nanti projectnya udah dipublish gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita dengan cara manual ya. Caranya kita dengan cara yang seperti ini nih. Kita ketik di alamat sini, kemudian kita tambahkan tokennya di sini. Nah, gitu. Jadi token yang ini, token dari bot yang kita buat, itu kita masukkan di antara API telegram.org/bot tanpa spasi, kita tambahkan set webhook URL. Nah, URL ini kita isi dengan web URL app yang ini, yang tadi sudah kita dapatkan saat nge-deploy project yang kita buat gitu. Nah, terus kemudian kita pilih. Nah, webhook is already set, artinya kalau ini hook yang sebelumnya kita jalankan menggunakan function ini sudah berhasil gitu. Karena webhooknya itu kalau sudah di set akan muncul webhook is already set gitu. Oke, setelah itu kita langsung coba jalankan, kita kirim pesan apa aja ya di botnya gitu. Contoh ini yang tadi. Nah, botnya langsung membalas ya. Tadi kita chat itu harusnya tidak membalas apa-apa, tapi ketika kita sudah melakukan
melakukan coding ini, menambahkan coding ini, kemudian dikaitkan, botnya langsung otomatis membalas. Nah, saya coba jelaskan kenapa si bot ini bisa membalas halo terus, kemudian dia bisa tahu nama saya dan memberikan teksnya. Nah, ini codingnya ada di sini. Jadi begitu Telegram itu, bot itu kita beri pesan atau kita chat, kemudian si chat itu akan ditangkap oleh fungsi yang bernama doPost ya. Terus parameternya gitu. Nah, ini isinya adalah string JSON gitu. Nah, string JSON-nya ini kita masukkan ke dalam variabel string JSON dan dimasukkan ke variabel update gitu. Kemudian dari string JSON ini terdapat beberapa pesan. Jadi di dalamnya itu ada ID Telegram, ada username, ada nama, atau name Telegram gitu. Nah, ini saya mengambil ID-nya, kemudian saya masukkan ke variabel ID, saya ngambil nama, kemudian saya masukkan ke variabel nama gitu. Kemudian saya membuat teks halo ditambahkan dengan nama dan selamat datang di percobaan gitu. Kemudian saya kirimkan dengan fungsi sendText ini. Nah, fungsi sendText ini caranya adalah dengan mengambil ID-nya, kemudian teksnya, lalu dikirimkan dengan URL page app.page memakai API Telegram, sehingga apapun pesan yang kita kirim ke bot Telegram yang akan dikirimkan adalah teks yang ini. Jadi contoh ini menjadi selamat datang. Kita save, kita coba lagi di botnya ya. Nah, ini teksnya belum berubah ya, karena versi coding yang baru yang kita ubah ini belum dideploy ulang gitu. Jadi ketika kita melakukan perubahan dalam script ini, kita harus mempublikasikan versi yang terbaru gitu. Caranya kita publikasikan, kemudian terapkan sebagai aplikasi web. Kemudian kita membuat versi yang baru ya, versi new. Nanti akan menjadi versi 2 atau kita bisa menambahkan deskripsi di kolom yang ini ya. Kemudian kita update. Nah, sekarang harusnya pesannya itu sudah berganti menjadi selamat datang. Kita coba kembali. Nah, sekarang sudah berubah menjadi selamat datang ya. Nah, paling sampai situ. Kalau ada pertanyaan teman-teman mengenai bot ini, silahkan tambahkan di komentar, like jika kalian suka video ini, kemudian share ke teman-teman jika videonya dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga untuk terus mendukung channel ini. Sekian dari saya. Video berikutnya adalah kita coba mengintegrasikan atau kita buat codingan yang lebih tahap selanjutnya untuk mengintegrasikan bot Telegram ini dengan Google Spreadsheet gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan, mengedit atau menghapus kolom atau data yang ada di spreadsheet gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.